Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Andini Dara Ananti dengan NPM 211304131, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 5A. Rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan keterampilan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Mikro BSI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Iya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, kalau misalnya baik kabarnya pada pagi ini, semoga kita diberikan kesehatan terus ya, agar setiap pembelajaran bahasa Indonesia anak-anak bersemangat dalam belajar. Nah, agar pembelajaran kita diberikan kelancaran, kemudian diberikan kemudahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang baik ketua kelas, silakan ikuti doanya. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Ya, karena tadi kita sudah berdoa, sekarang ibu absen dulu ya hadirannya. Ibu. Nia hadir, Hadir. Anilia hadir, Hadir. Marta Mesaria hadir. Ibu. Ini yang tidak hadir siapa anak-anak hari ini? Ibu ini yang Kak Hadi. Kenapa Nia? Katanya sakit, Bu. Oh sakit, sudah mengirimkan surat? Sudah, Bu, sudah di wali kelas. Sudah di kelas, kalau gitu. Oke, ya nanti kalau misalnya Nia belum masuk juga, alangkah baiknya anak-anak untuk menjenguk ya, karena penting adanya rasa empati, kemudian kepedulian, apalagi sama teman sekelas kan pasti perlu ya untuk menanyakan kabar dan lain sebagainya. Nah karena ibu rasa sudah sering ya banyak yang sakit untuk akhir-akhir ini, jadi lebih baik anak-anak kalau misalnya tidak memiliki kepentingan yang terlalu penting atau masih bisa diwakilkan atau masih bisa lain hari, lebih baik jangan keluar rumah ya, lebih baik istirahat aja di rumah. Terus kalau misalnya udah dirasa badannya kurang enak badan, itu diminum vitaminnya gitu ya. Bisa ya anak-anak ya? Bisa, Bu. Baik. Nah, oh iya, udah sarapan belum ya pagi ini ya? Saya tunggu. Oh, kenapa belum? Nah itu tuh anak-anak yang penting untuk pembelajaran ya, karena kalau misalnya kita sarapan kan kita pasti memiliki energi yang lebih banyak gitu. Jadi kita nggak bakal gampang sakit, terus juga dalam pembelajaran kita bisa semangat, aktif gitu ya. Lain kali sarapan dulu ya. Ya, Bu. Ya, setelah pelajaran ini, ibu harap anak-anak bisa makan gitu ya, mengkonsumsi apa aja lah gitu kan. Karena abis ini istirahat kan ya. Ya, Bu. Iya. Nah, anak-anak ingat nggak sebelumnya kita mempelajari pelajaran apa? Tentang teks puisi. Iya betul, tentang puisi. Nah, masih ingat nggak puisi itu artinya apa? Puisi itu apa? Ada yang ingin jawab? Apa, Bu? Saya, Bu. Iya, berarti Puisi itu salah satu jenis karya sastra yang memiliki rima dan menggunakan diksi yang indah, Bu. iya boleh betul. Jadi puisi ini merupakan salah satu karya sastra ya anak-anak ya. Karya sastra. Nah, karya sastranya ini akan ada kaitannya nih dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kalian pernah nggak mendengar dengan hikayat? Pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah. Gimana tuh dengarnya? Apa tahunya? Di film ini pada zaman dahulu, Bu. Pada zaman dahulu ya, masih di TV ya. Nah, ada yang tahu nggak apa hubungan hikayat dengan puisi itu? Keterkaitannya apa? Ada yang tahu nggak? Tidak. Puisi itu kan, Bu, ada yang puisi lama, puisi baru, atau modern. Mungkin hikayat itu karena puisi seperti puisi lama itu, Bu. Oh, seperti itu. Boleh. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi ibu luruskan ya, kalau misalnya hikayat itu sebenarnya dia termasuknya ke cerita
rakyat. Ya, jadi kaitannya dia sama-sama merupakan sebuah karya sastra. Jadi hikayat itu bisa dianalogikan seperti prosa, ya kan? Karya sastra kan ada 3 ya, ada puisi, prosa, dan drama. Betul, pintar sekali. Baik, karena sudah mengerti nih apa gambaran dalam pembelajaran kita hari ini, kita bisa langsung masuk ke tujuan pembelajaran kita. Baik, sebentar. Ya, membahas mengenai materi hikayat. Jadi, pada pembelajaran kita hari ini, anak-anak diharapkan dapat menemukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dari hikayat. Sudah sering lah ya untuk mencari intrinsik dan ekstrinsik pada karya sastra lain. Sudah, Bu. Iya, sama kok. Hanya ini yang kita bedah adalah sebuah hikayat. Nah, kemudian pada pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan kata-kata sulit dalam hikayat yang dibaca atau nanti ibu tampilkan dengan baik. Kemudian dapat mengidentifikasi tokoh, kemudian watak tokoh yang terdapat pada hikayat yang dibaca atau ditonton bersama nanti, dan juga mengidentifikasikan alur hikayat nanti, kemudian dapat mengidentifikasi nilai dalam hikayat yang dibaca dengan seksama. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan dapat mengaitkan isi hikayat dengan kehidupan sekarang, realitas sekarang, seperti itu ya. Pengertian hikayat. Siapa yang dibacakan? Saya, Bu. Ya, silakan Marta. Kata hikayat berasal dari bahasa Arab yang artinya cerita. Nah, hikayat adalah cerita yang panjang yang sebagian isinya mungkin terjadi sungguh-sungguh, tetapi di dalamnya banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal, penuh keajaiban. Hikayat dapat juga diartikan cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan kehebatan dan kepahlawanan orang bernama dengan segala kesaktian, keanehan yang mereka miliki. Sudah, Bu? Baik, terima kasih. Jadi menjawab pertanyaan dari Adik tadi, mitos dengan apa tadi Adik? Perbedaan hikayat, mitos, dan legenda itu apa, Bu? Nah, kalau mitos itu kan sudah pasti dia itu tidak terbukti ya kebenarannya, kenyataannya gitu kan. Nah, kalau legenda itu kan cerita lama dari mulut ke mulut gitu ya. Nah, kalau hikayat ini dia lebih berfokus pada kesaktian gitu, adanya hal-hal magis di dalam cerita tersebut gitu. Jadi kan seperti yang kita ketahui ya, orang-orang zaman dahulu itu mempunyai kesaktian, mempunyai kekuatan magis. Nah, itu semua akan terangkum di dalam hikayat gitu. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Baik. Selanjutnya terdapat ciri-ciri hikayat. Tapi sebelumnya ibu tulis ini aja ya. Ini dipisahin. Ciri-cirinya pertama ada apa? Anonim. Anonim. Kemudian Istana sentris. selanjutnya ada apa? Bersih magis. Lalu Bersifat kronologis. kemudian Menggunakan banyak bahasa halus. lalu Banyak kata-kata yang sulit dipahami. ada lagi? Sudah, Bu. Sudah ada. Oke. Apa lagi tuh? Sulit memahami Sulit jalan memahami cerita. jalan ceritanya. Dan terakhir, Banyak menggunakan kata-kata yang kini tidak lazim digunakan dalam komunikasi sehari-hari. dari ciri-ciri hikayat ini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Sebelum kita lihat. Maksud dari istana sentris itu seperti apa ya, Bu? Nah, jadi ciri-ciri hikayat yang keduanya ada istana sentris. Depannya itu udah ada istana ya. Sentris itu biasanya sentral. Jadi apa tuh kira-kira? Berpusat
berpusat Bu. Iya betul. Jadi kebanyakan hikayat itu memiliki latar tempat di sebuah istana, sebuah kerajaan, seperti itu ya anak-anak ya. Oh, kayak Cinderella ya Bu? Iya boleh, tapi sebenarnya kan kayaknya kisah modern ya sih ya anak ya. Kalau misalnya ini kayak kerajaan itu ya masih perang gitu loh. Nah untuk ciri hikayat kedua sudah kita bahas. Untuk yang pertama terlebih dahulu nih, anonim. Biasanya hikayat ini tidak diketahui siapa penulisnya, kemudian bagaimana orang itu menulisnya. Jadi terbawa sampai sekarang gitu loh. Jadi cerita lama, cerita rakyat lama. Jadi berkembangnya di dalam rakyat itu sendiri gitu. Nah, kemudian magis, ya, tadi sudah kita jelaskan ya pada pengertian kalau misalnya hikayat itu banyak mengandung kisah-kisah tentang kesaktian, kemudian kekuatan pada tokoh gitu ya. Nah, karena itu maka ada ciri-ciri prologis. Jadi di dalam kisahnya itu tuh tidak masuk akal gitu ya anak-anak ya. Kira-kira nanti ada orang yang bisa membelah laut, ada yang membuat candi satu malam, seperti itu ya. Kan rasanya tidak logis ya membuat. Kayak lo geografi. Iya, betul. Jadi di dalamnya juga terdapat bahasa arkaik. Nah, sekarang coba anak-anak cari apa itu bahasa arkaik. Terus berikan contohnya. Siapa yang sudah dapat? Abid atau kekal atau keabadi. Bahasanya bahasa-bahasa zaman dulu gitu ya anak-anak ya. Yang saya sekarang sudah diperbarui, sudah dibedakan. Atau sinonim gitu ya. Sinonimnya dengan bahasa-bahasa lama gitu. Nah, untuk kata-kata sulit ya tadi beda ya dengan kata-kata yang sekarang, jadi sulit dipahami gitu bahasanya. Ya, jadi sulit menentukan jalan ceritanya itu kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur, kadang-kadang campuran gitu ya. Dan yang terakhir banyak menggunakan kata-kata yang tidak lazim, gitu. Tadi kayak abid, mana siapa yang menyangka kalau abid itu artinya abadi gitu kan? Ya. Bu izin masuk ya Bu. Iya, silakan. Kamu habis di mana dia ya? Iya Bu, tadi ada expo. Oh iya, ya silakan. Katanya lo kos. Iya, expo OSIS. Oh, tuh. Nah, ada satu ciri-ciri nih yang terakhir. Bu dari bagi kelompok belum ya Bu tadi? Belum kok, itu kita masih membahas. Ini catatan materinya bisa diminta ke temannya ya, dia ya. Nah, yang terakhir ini ada ditemukan tokoh karakter di luar batas kewajaran karakter manusia pada umumnya. Contohnya kayak kan manusia nggak ada yang bisa berubah jadi hewan ya. Nah, di dalam hikayat itu tuh banyak cerita yang bisa berubah jadi ikan. Ya betul. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai unsur intrinsik. Nah, sebelum kita masuk ke unsur intrinsik, siapa yang masih ingat unsur intrinsik itu apa? Saya Bu. Ya, boleh. Dia boleh. Unsur yang dari dalam Bu. Oke, betul. Karena ini ya bisa dari dalam hikayat. Seperti apa contohnya? Seperti tema gitu. Oh, pinter. Pinter ya, kalau dulu ya. Iya Bu. Nah, kita bahas ya mengenai unsur intrinsik. Yang pertama terdapat alur atau plot, ya jalan ceritanya ya, alurnya maju atau mundur gitu ya. Kemudian terdapat tema, bagaimana ini pokok dari sebuah hikayat. Kemudian ketiga ini penokohan, misalnya perwatakannya gitu, tokoh itu tuh bersifat baik, jahat dan sebagainya. Lalu ada sudut pandang atau point of view. Siapa yang tahu sudut pandang itu apa? Ya, ini silakan. Bagaimana cara penceritaannya Bu? Misalkan apakah kita menjadi tokoh tersebut atau apakah kita menjadi orang ketiga Bu? Ya, maksudnya orang ketiga itu maksudnya kita menceritakan tokoh lain gitu ya, bukan orang ketiga yang seperti di TV-TV ya. Nah, terus kemudian ada latar atau setting, bisa latar waktu, latar tempat, latar suasana, dan yang terakhir adanya amanat atau pesan yang ingin disampaikan dari sebuah hikayat. Bu, berarti kalau itu untuk unsur hikayat itu sama kayak cerpen atau drama? Iya, betul. Unsur intrinsiknya itu hampir sama karena kan hikayat ini merupakan prosa ya. Jadi kurang lebih prosa itu unsur intrinsiknya pasti sama karena yang dikandung dalam cerita tersebut ya pasti ini aja gitu. Hanya yang membedakan bagaimana ciri-cirinya yang tadi sudah kita bahas kalau intrinsiknya gitu. Baik Bu. Ya, lanjut ya. Lanjut Bu. Unsur ekstrinsik. Kalau tadi intrinsik dalam, kalau ekstrinsik apa? Dari luar Bu. Dari luar ya. Betul. Luar mana Bu? Dari
luar cerita hikayat tersebut. Saya dari luar kelas, Bu. Enggak dong, jadi suka bercanda ya. Gak apa-apa, kita mencairkan suasana ya, biar kalian semangat belajarnya. Ya, siapa yang membacakan yang pertama? Bu. Marta nih, boleh Marta. Ya Bu, nilai moral. Yang pertama itu ada nilai moral Bu. Ya. Itu berisi perjuangan menjalani hidup mengenai perbuatan, sikap dan kewajiban. Yang kedua siapa yang membacakan? Saya Bu. Anin, boleh Anin. Nilai budaya yaitu berisi tentang pikiran, akal budi dan adat istiadat. Yang ketiga? Saya, Bu. Iya, boleh Nia. Nilai sosial yaitu berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, spesial nih, boleh dia Saya, silakan. Bu, nilai Ya. religius, Bu, yaitu nilai yang percaya kepada Tuhan akan membuat hati lebih tenang dan damai. Dan Iya. kelima, Bu, nilai pendidikan yaitu berisi kejujuran, sopan santun dan kerja keras dan bisa menghidupkan ketulusan hati. Iya, betul, terima Berarti kalau kasih. berisinya kebohongan bukan nilai pendidikan ya, Bu? Ya bukan dong. Apa, Bu? Nilai apa, Bu? Kalau Sosial, misalnya Bu. iya boleh bisa tentang sosial. Moral masih Bu harusnya kan berkaitan dengan sikap Bu. Kalau kebohongan itu kan bisa masuk ke semuanya ya, berarti tidak boleh dilakukan. Begitu ya dong anak ya. Tapi masuk ke nilai ya, Bu, berarti ya, Bu? Iya, boleh masuk ke nilai mana aja. Iya, Iya. Nah, karena kita sudah mempelajari semua unsur-unsurnya, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan ya mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini, berarti sudah lengkap nih anak-anak. Jadi Ibu akan menunjukkan salah satu contoh nih dari hikayat. Nanti Ibu minta kalian sebelum kita mulai videonya, filmnya, Ibu sekarang akan membagi kalian menjadi 2 kelompok nih. Ya, Bu. Mau gimana pembagiannya? Ibu saja, Bu. Ibu aja yang bagi ya. Jadi dia dengan Nia kelompok 1, Anin dengan Marta kelompok 2 ya. Nah, jadi tugasnya akan Ibu tampilkan satu video mengenai cerita hikayat. Kemudian anak-anak tolong mencari unsur-unsurnya nih dari intrinsik maupun ekstrinsik. Kemudian nanti akan kita bahas bersama mengenai apakah hikayat tersebut telah memiliki ciri-ciri seperti yang sudah kita pelajari tadi. Bisa ya? Bisa. Ada yang- Mohon disimak ya anak-anak ya. Sudah bisa Ibu mulai ya. Sudah Bu. Bu, apa ini Bu? Kaget Bu. Ini kaget Bu. Hikayat Putri Hijau, cerita dari Provinsi Sumatera Utara. Ayo, mulai berdoa Provinsi ya. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Sumatera Utara pada Danau Toba. Danau Sungai ini mendatangkan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Bukan hanya objek wisata, Sumatera Utara juga kaya akan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang pasti diceritakan secara turun-temurun adalah Hikayat Putri Hijau, sebuah cerita yang konon terjadi pada masa Kesultanan Delhi. Hikayat Putri Hijau bermula dari Kesultanan Aceh yang terletak di sebelah utara Kesultanan Delhi. Ketika itu, Kesultanan Aceh memiliki armada angkatan laut yang sangat ampuh. Kekuatan militer Kesultanan Aceh merupakan salah satu yang terkuat di Nusantara. Sore itu, seperti biasanya, Sultan Aceh duduk beristirahat di kamar istana. Meskipun disegani negara tetangganya, Sultan Aceh masih merasa belum lengkap menjadi pemimpin. Sultan Aceh masih belum menemukan sosok yang layak menjadi permaisurinya. Tiba-tiba saja, Sultan Aceh melihat sebuah cahaya hijau di langit. Cahaya hijau itu berasal dari sebelah selatan. Kalian berdua, sini asal masa saya itu. Siapa yang mulia? Dua prajurit kerajaan Sultan Aceh itu segera menunjukkan perkhidmatan dan asal muasal cahaya hijau. Tidak sampailah dua prajurit Aceh itu ke wilayah Sultan Delhi. Sesampainya di wilayah Sultan Delhi, dua prajurit Aceh itu segera bertanya kepada seorang warga yang menemuinya. Maaf tuan, kami tidak berani. Kalau boleh tahu, dari mana saya yang lain ketika saya hidup? Oh, itu berasal dari Putri Hijau. Siapa Putri Hijau itu? Putri Hijau adalah anak dari Sultan Delhi. Setelah mengetahui asal muasal cahaya hijau itu, dua prajurit Aceh segera kembali ke istana dan melapor kepada Sultan. Jadi, dari asal muasal cahaya hijau itu? Yang mulia, cahaya hijau itu ternyata berasal dari Putri Hijau. Putri Hijau. Benar yang mulia, Putri Hijau adalah putri dari Sultan Delhi. Sepertinya harus menemukan siapa yang bisa menyusul. Meskipun belum pernah bertemu dengan Putri Hijau, namun Sultan Aceh merasa sudah yakin menjadikan Putri Sultan Delhi itu sebagai permaisuri. Rombongan sang mata-mata Sultan Aceh pun berangkat menuju ke Sultan Delhi. Tujuan rombongan itu adalah untuk melamar Putri Hijau. Sultan Delhi sendiri memiliki 3 orang anak, yaitu Mambang Yasin, Mambang Ayali, dan Putri Hijau. Hari itu, mereka bersiap menyambut kedatangan Sultan Aceh. Namun mereka belum tahu apa maksud kedatangan rombongan Sultan Aceh ke istana mereka. Sultan Aceh, kami ucapkan selamat datang di istana kami istana ini. Sungguh kehormatan besar Tuan Sultan besar berkenan singgah di istana kami. Saya perkenalkan diri saya. Mambang Yazid adalah anak ketua. Kemudian Mambang Ayali, dan yang terakhir adalah cucu saya, Putri Hijau. Sultan Delhi, sungguh saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk sampai di istana kami. Kami sangat merasa hormat berkesempatan menjadi tamu di istana Sultan Delhi. Sebagai keselamatan, saya membawa Sri Keluarga dari Aceh. Semoga Sultan Delhi berkenan dengan kami. Sultan Aceh, sungguh perhiasan sebanyak ini bukan hal yang sangat kamu ingat. Saya memperkenalkan perhiasan yang sangat indah dan dalam jumlah yang banyak. Maaf Sultan Aceh, kamu boleh tahu apa tujuan dari Sultan Aceh berkunjung di istana? Begini, ya Sultan Delhi. Maksud kedatangan saya sini adalah untuk mempererat hubungan antara Sultan Delhi dan Kesultanan Aceh. Maksud Sultan
pun pecah sekali. Tembakan meriam dari prajurit Aceh seolah aman menghujani benteng pertahanan Sultan Delhi. Demi mengenai tidak mampu bertahan lama, dengan pasti para prajurit Aceh semakin mendekati benteng dan berhasil masuk. Terjadilah pertempuran di dalam benteng. Sementara itu, di dalam istana Sultan Delhi, Ayah, sepertinya kita tidak bisa tahan diri lagi. Putriku, jika engkau berhalangan, minta dan supaya tidak berhalangan. Selain itu, minta senyum kita terakhir dari 13. Nanti dalam perjalanan, dari atas kapal meminta maaf, mengapresiasi dan lewat jalur atas hiburan laut. setelah berusaha dengan putrinya, Sultan Delhi pun hilang entah kemana. Sedangkan Mambang Hayali memimpin prajurit Kesultanan Delhi bertahan menghadapi serbuan prajurit Aceh. Sedangkan Mambang Yazid pergi menuju arah laut. Akhirnya, Putri Hijau pun berkawan. Kakaknya, Mambang Hayali, tewas dalam pertempuran. Seperti bersama ayahnya, Putri Hijau meminta kotak kaca, 9 triliun ayam, dan 1 emas. Di Selat Malaka, dalam perjalanan menuju Aceh, tiba-tiba Putri Hijau keluar dari kotak kaca. Dilemparkannya telur-telur ayam dan 1 beras ke dalam kotak. Mambang Yazid! Mambang Yazid! Tidak lama kemudian, seekor naga besar muncul dari dalam kotak. Sultan Aceh sangat terkejut, tidak hanya karena naga besar mendekati kapalnya, tetapi juga menunjukkan bahwa Putri Hijau. Sang Sultan tidak bisa berkata apa-apa menghentikan naga yang membawakan Putri Hijau. Sultan Aceh pun menyesal bahwa bangsa Putri Hijau menjadi permaisurinya. Baik anak-anak, sesuai dengan tugas tadi, ibu meminta anak-anak menyimak video hikayat ini. Kemudian anak-anak secara berkelompok untuk menentukan nih unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik di dalam hikayat tersebut. Iya Bu. Nah, kelompok 1 bisa dijelaskan hasil kerja kelompoknya? Ya Bu, bisa. Ya, bagaimana dengan unsur intrinsiknya? Ya Bu, tema dalam kisah Putri Hijau yang tadi Bu, yang nomornya Bu, Ya, tentang perjuangan Bu. boleh. Lalu tokoh dan perwatakannya ada beberapa tokoh Bu yang memiliki peran penting dalam itu Bu hikayatnya. Yang pertama itu ada Putri Hijau, terus Sultan Muhayyad Shah, terus Mambang Hayali dan Mambang Yazid Bu. Betul. Terus itu wataknya Bu, wataknya Sultan wataknya Putri Hijau itu bersahaja Bu. Terus itu ini Bu, Sultan Muhayyad Shah. Bentar, anak-anak ini dong kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, kelompok 1 kita suruh ke depan aja ya. Ya Bu. Ya, kelompok 1 boleh silakan jelaskan ke depan. Karena teman-temannya nggak kelihatan. Tapi ada rezeki perwatakan ya Bu ya. Ya, boleh, silakan. Enggak Bu, nggak usah Bu, langsung sebutin aja ya Bu. Di sini tadi di catatannya Mia, Sultan Muhayyad Shah ini wataknya tergesa-gesa Bu. Lalu wataknya keras kepala, mudah emosi, licik. Terus itu Mambang Hayali dan Mambang Yazid wataknya melindungi dan menjaga Bu. Ya. Terus ada latarnya Bu, latarnya dalam kisah itu, dalam hikayat tadi itu di Istana Garsik Bu, di Teluk Aru dan Sungai Rokan, di Kerajaan Delhi tua juga Bu, terus di tepi pantai Selat Malaka juga Bu. Alurnya di sini ini Bu. Iya. Alurnya ini apa nih ya? Alurnya maju Bu atau progresif. Terus amanatnya atau pesan moralnya ini Bu. Jangan terlalu mudah atau cepat dalam mengambil keputusan Bu. Terus itu kenapa kita nggak boleh terlalu cepat tuh? Nanti supaya kita nggak dirugikan itu Bu. Diri sendiri kita tidak dirugikan Bu. Nah, terus itu Bu. Udah Bu, ini selanjutnya ya Bu. Ya, sudah. Terima kasih kelompok 1 untuk yang intrinsik. Nanti ekstrinsik akan dibahas kelompok 2 ya. Baik, untuk kelompok 1. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 2, silakan boleh maju untuk menjelaskan unsur ekstrinsiknya dari hikayat tadi. Unsur ekstrinsik ini yang apanya di sini Bu tadi Bu? Yang di luar ceritanya. Yang di luar ceritanya. Luar rumah Bu. Seperti ada moral. Keluar dari mana tadi kita Bu? Tadi kamu di sini Bu, unsur ekstrinsiknya itu menjelaskan kalau misalnya cerita Putri Hijau ini berasal dari Sumatera Utara. Lalu Ada nilai apa aja di dalamnya? ada nilai moral, ada nilai sosial,
Sudah cukup bekerja? Boleh apresiasi dulu untuk orang tua. Terus silakan kembali. Ya, terima kasih anak-anak ya. Betul sekali unsur implisit dan eksplisit yang telah anak-anak sampaikan bahwa dalam keseluruhan ceritanya banyak sekali nilai-nilai ya unsur esensi dari hikayat tersebut. Kemudian tadi unsur implisiknya sudah dijelaskan dengan lengkap oleh anak-anak. Nah, kira-kira kalau kita bedah lagi, berarti hikayat yang tadi Ibu telah tanyakan benar nggak anonim? Tahu nggak tadi? Tadi disebutkan nggak siapa yang menciptakan cerita itu? Sumatera Utara. Tempatnya. Tapi orang yang menciptakannya kita nggak tahu ya. Berarti benar ya? Berarti anonim ya? Nah, Itu saya tahu Bu, siapa penciptanya. siapa? Kakek buyut saya Bu. Bukan. Bohong. Ya ini bercanda terus ya, bercanda terus ya, nggak apa-apa. Karena kan biar semangat ya kalian ya. Nah, Islam sentris. Iya Bu. Ya. Ada ya. Di istana. Karena sudah jelas sekali ya bahwa itu adalah antara istana Aceh dengan istana Dewi. Nah, terus magis ada nggak anak sentris? Ada. Ya, Bu, tadi ada naga tadi kan. Karena ada naga muncul di laut tadi, maka ada ciri pralogis kan. Kalau di realitas sekarang rasanya tidak mungkin ada naga dari dalam laut ya. Sudah kita simpulkan bahwa cerita tadi itu merupakan hikayat ya anak-anak Iya ya. Bu. Baik anak-anak, karena tadi kan sudah bisa semua ya menjelaskan bagaimana Iya, Bu. unsur implisit dan Baik, Bu. ekstrinsik. Kemudian kita sudah menyaksikan contoh dari hikayat, membedah benar atau tidak itu sebuah hikayat dan ciri-cirinya. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa hikayat itu merupakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari masyarakat Indonesia ya, yang telah diwarisi secara lisan, kemudian tidak diketahui siapa nama pengarangnya atau anonim. Nah, hikayat ini merupakan salah satu karya sastra yang menggunakan yang berisikan tentang kisah, cerita ataupun dongeng. Kemudian karakteristiknya itu terkait dengan karakter atau gaya hidup pada sebuah istana atau nilai-nilai yang berkembang dengan teratur sehingga tingkah laku tokoh itu lebih konsisten dan mudah untuk diperhatikan. Jadi kan sampai bisa kita nilai ya apa aja yang terdapat di dalamnya. Kemudian apa dari semua pembelajaran yang telah kita lakukan ada yang ditanyakan nggak anak-anak? Cukup? Cukup. Nah, Ibu juga rasa anak-anak sudah paham ya dengan materinya hari ini. Anak-anak sudah antusias, sudah sangat baik dalam mengikuti pelajaran. Jadi sebagai hadiahnya Ibu tidak akan memberikan tugas pada hari ini. Nah, kalau kayak gitu, karena jam pelajaran kita sebentar lagi habis. Tadi kan sudah diawali dengan membaca doa agar pembelajarannya dapat diterima dengan baik, kemudian ilmunya bermanfaat. Baiknya kita tutup dengan berdoa ya anak-anak ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman, kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Mas Regi ya. Demikian video yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Mia Fariza dengan NPM 2113041069 yang bertugas sebagai observer lisan dari saudara Andini dan Ananti. Di sini saya akan membacakan hasil dari observer tulis dari saudara Anindya mengenai keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Nama calon guru yaitu saudara Anindya dan Ananti dengan topik hikayat. Di sini terdapat komponen yang pertama yang dinilai yaitu komponen keterampilan, yaitu memusatkan perhatian. Yang pertama merumuskan tujuan, saudara Andini tadi sudah merumuskan tujuan. Yang kedua merumuskan dan merumuskan kembali masalah, saudara Andini juga sudah merumuskan dan merumuskan kembali masalah. Dan saudara Andini juga sudah menandai hal-hal merumuskan masalah dan membuat rangkuman bertahap. Yang kedua memperjelas atau urunan pendapat. Saudara Andini sudah memparafrase, merangkum, menggali dan menguraikan secara detail dalam praktik mengajarnya. Yang ketiga menganalisis pandangan siswa. Saudara Andini sudah menandai persetujuan maupun tidak persetujuan dan meneliti alasannya.
Yang keempat, meningkatkan urunan siswa. Saudara ini sudah menimbulkan pertanyaan, menggunakan contoh, menggunakan hal-hal yang sangat hangat dibicarakan, menunggu dan memberikan dukungan dalam praktik pengajarannya. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, yaitu meneliti pandangan, mencegah pembicaraan yang berlebihan, dan menghentikan atau melarang monopoli. Saudara ini sudah mempraktikkan komponen ini. Yang keenam, menutup diskusi dengan meneliti pandangan. Saudara ini juga sudah mempraktikkan hal ini juga. Selanjutnya yaitu kriteria yang dinilai dalam praktik dari saudara ini. Yang pertama, sikap. Saudara ini sudah menimbulkan sikap kerjasama dan semangat. Yang kedua, urunan. Saudara ini sudah memberikan urunan yang masuk akal, teliti, jelas, relevan, dan berdasarkan pada urunan sebelumnya. Yang ketiga, bahasa. Saudara ini juga sudah memberikan praktik dengan bahasa yang jelas, teliti, tepat, menarik, dan wajar. Saudara, dalam segi kesopanan, saudara ini sudah menggunakan bahasa yang sopan dan alasan yang tulus, membantu kelompok pada arah yang benar, meluruskan penyimpangan, menunjukkan sikap yang terpuji. Dalam penilaian kriteria, saudara ini sudah menerapkan kriteria yang baik. Selanjutnya juga terdapat panduan dalam respon siswa. Di sini kami sudah mendapatkan respon siswa. Pertanyaan yang pertama, seberapa banyak respon Anda dalam diskusi? Siswa menjawab cukup. Kemudian yang kedua, apakah menurut Anda komentar anggota kelompok relevan? Mahasiswa menjawab selalu. Yang ketiga, apakah menurut Anda ada anggota yang berbicara terlalu banyak? Mahasiswa merespon, siswa merespon ada beberapa. Yang keempat, apakah Anda mempunyai waktu untuk berpikir setelah guru mengajukan pertanyaan atau teman Anda berbicara? Siswa menjawab selalu. Yang kelima, apakah benda-benda yang diperlihatkan guru menyebabkan Anda ingin berbicara? Siswa menjawab selalu. Yang keenam, apakah Anda menganggap guru tertarik pada apa yang Anda bicarakan? Siswa menjawab selalu. 7. Selama diskusi, apakah Anda mengemukakan ide baru? Siswa menjawab ya. Yang ke-8, bila guru mengajukan pertanyaan, apakah pertanyaan tersebut cukup jelas bagi Anda? Siswa menjawab selalu. Yang ke-9, bila seseorang memberikan jawaban atau komentar yang salah, maka siswa menjawab, memberikan keterangan tambahan, kemudian mencoba menolong atau agar menjawabnya lebih baik. Yang ke-10, apakah tujuan diskusi itu cukup jelas bagi Anda? Dan siswa menjawab iya. Baik, sekian observer lisan dari saya. Saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada observer lisan dan observer tulis atas penilaian